Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, Ketua kelas silahkan memimpin untuk berdoa dulu terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, berpesan dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa cukup. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oke, Mas Mandala hari ini nggak hadir. Kemudian anak-anak terima kasih untuk kehadiran kalian pada sesi layanan klasikal hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan layanan tentang ini. Jurus 2 kelola emosi, di mana tujuan dari layanan ini adalah membantu peserta didik memahami, mengenali, dan mengendalikan emosi secara sehat agar kalian mampu berinteraksi dengan orang lain maupun berdamai dengan diri sendiri. Sebelum memasuki ke materi, kita akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Silahkan kalian mengakses angket yang sudah saya bagikan di grup tadi. Sudah selesai mengerjakan angketnya? Kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, ketika saya bilang pagi, silakan tepuk 3 kali. Ketika saya bilang siang, tepuk 2 kali. Ketika saya bilang malam, tidak tepuk. Konsentrasi ya. Siang, malam, pagi, siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Sini sudah tertera spin wheel. Akan saya jelaskan aktivitas apa yang akan kita lakukan sekarang. Ya. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan itu, yang pertama, nanti kalian maju ke depan. Saya panggil satu persatu. Silakan nanti maju ke depan sana, ambil kartu yang itu, ya kan? Silakan ambil kartu itu, diserahkan ke saya, dan saya akan memutar spin wheel ini. Berhentinya di emosi yang mana? Nah, kamu tugasnya mempraktekkan emosi ini setelah saya membacakan kartu masalah itu. Oke, anak-anak, saya akan memanggil satu teman kalian untuk mengambil kartunya dan kita akan memutar spin wheel itu. Altaf Rahel Evandi. Mana? Mas Altaf. Oke, ambil. Iya, sana. Terus kita lihat bareng-bareng. Kamu dapatnya apa? Tak putar dulu. Oke, dapatnya sedih, ekspresi sedih. Kamu dimarahi orang tua di rumah. Yuk, gimana ekspresinya? Oke, tepuk tangan untuk Mas Evan. Refleksi. Dari apa yang kamu dapatkan nanti, tadi saya akan membagikan lembar refleksi untuk kalian isi. Oke, ini lembar refleksinya. Silahkan diisi. 7.
Oke, sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai, saya minta beberapa anak untuk membacakan hasil dari refleksi yang sudah dikerjakan. Saya, Bu. Oke, silakan berdiri Mbak Kaila. Emosi apa yang sering kamu rasakan hari ini? Marah, senang, gembira. Apa penyebab emosi itu muncul? Karena ada yang jahil. Bagaimana cara kamu mengendalikan emosi itu agar tetap positif? Melakukan aktivitas yang membuat saya senang dan tidak berlebihan dalam memunculkan emosi itu. Ayo, siapa lagi yang mau menyampaikan apa yang sudah ditulis? Saya, Bu. Oke, Mas Gali, silakan berdiri. Emosi apa yang sering kamu rasakan hari ini? Marah. Apa penyebab emosi itu muncul? Kalah bermain game. Bagaimana cara kamu mengendalikan emosi itu agar tetap positif, tetap tenang? Sudah, Bu. Oke, kita akan memasuki ke tahap yang selanjutnya, yaitu tentang konsep dari apa itu kelola emosi. Tetapi sebelum kita ke materi konsepnya, kita menonton video terlebih dahulu ya. Mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor bawa genangan air yang bersinar Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar berasa, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mal Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi. Kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot ini, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Kayak di marketing, propaganda hingga provokasi, tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menipu emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik antara saudara dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, dunia tawar dan hambar. Tapi jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Dari video tadi dan dari refleksi yang sudah kamu tuliskan, kamu sampaikan tadi, kamu seringnya ada jadi termometer atau stabilizer? Ya, termometer kan berarti naik, turun, naik, turun, ya kan? Kalau stabilizer itu kan tetap. Nah, seharusnya kita itu jadi apa? Iya, seharusnya jadi stabilizer. Nah, kenapa harus jadi stabilizer? Nah, kita akan bahas konsep pembelajaran sel, social emotional learning. Elias DKK 97, kemudian Elias dan Arnold tahun 2006 mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional atau sel, biasanya disingkat sel, adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.
Oke, yang selanjutnya, di dalam sel itu sendiri ada 5 hal. Ada 5 hal ya. Di dalam sel itu sendiri itu ada 5 hal. Yang pertama, tuh, sosial emosional learning ditaruh di tengah-tengah, terus di sekelilingnya itu kan ada 5. Terus di yang bagian luar-luarnya. Yang bagian luar-luar itu adalah eksternal dari bagaimana kamu mengatur sosial emosionalmu sendiri. Kalau yang di dalam itu dirimu sendiri yang berwarna-warni itu. Ada 5 kan tadi. Nah, ini penjabarannya. Menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berrelasasi dan peduli sosial. Seperti itu. Elemen-elemennya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Critical inquiry, mindful, terus compassion sama empati. Self-awareness atau menyadari diri sendiri dalam mengenal peta emosi. Tadi kita sudah buat roda pilihan kan? Yang dibulat-bulatkan tadi ada apa aja? Senang, takut, marah, jijik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mengelola hal itu agar tidak mendadak muncul. Jadi kayak termometer. Gitu ya. Ya, oke. Selanjutnya itu self management, mengenal peta emosi. Oke, anak-anak di mana kalau dari gambar ini diibaratkan tangan kita. Yang 4 jari ini itu jadi neokortex, yang ini jadi limbik, terus yang lebar di sini itu reptil. Ya enggak? Nah, yang mengelola emosi kita itu yang jempol ini. Apa namanya? Limbik. Yang limbik ini, ya kan? Kemudian ketika limbik dipawangi oleh neokortex, ya kan? Ini emosi ditahan, ya kan? Mau seberapa kuat emosinya, kalau yang pawangnya ini bisa nahan, emosi itu tidak meledak. Tetapi ketika pawangnya ini nggak bisa menahan, otomatis buka sini. Nah, si reptil yang sini tertawa, senang sekali, gitu ya. Jadi bagaimana kalian mengelola emosi agar si reptil ini dia nggak senang, biar dia nggak bahagia, karena kamu nggak bisa menahan emosimu, seperti itu. Nah, kasihkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akan membagi kelompok, ya. Kita akan membagi kelompok nanti dengan cara berhitung. Oke, 1 sampai 5. Oke, silakan dimulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yuk, silakan cari bergabung. Saya akan membagikan kertas ini. Nah, tugas setiap kelompoknya sudah tertera di sini. Oke, perhatikan. Kelompok 1, mana kelompok 1 tadi? Oke. Kamu dapatnya kesadaran diri, membuat mood tracker poster. Kelompok 2, kamu dapat manajemen diri, dapatnya poster mengelola emosi. Kelompok 3, kesadaran sosial, membuat poster juga dengan tema aku peduli temanku. Kelompok 4, keterampilan relaksasi, membuat komik dengan tema hubungan baik dengan teman sekelas. Oke, kelompok 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, membuat pohon keputusan bijak. Kertas ini akan saya bagikan ke kalian. Oke. Ini. Ya. Apa? Iya, membuat komik. Benar ya, membuat komik. Kan biasanya di kotak-kotak itu loh yang gini. Jadi nggak harus buku, dibuat kotak gitu aja nggak apa-apa. Gimana, Mas? Kamu dapatnya apa? Pohon keputusan bijak.
Balik kayak gitu. Oh, adanya kayak gini. Ya nggak apa-apa. Itu boleh. Boleh. Kayak gini boleh. Kamu dapat apa? Poster? Boleh. Saya mengelola emosi boleh. Oke. Boleh. Itu juga boleh kayak gitu. Oke anak-anak, karena pekerjaan kalian sudah selesai, saya minta untuk mempresentasikan. Yang pertama dari kelompok 1 dulu, silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mood tracker. Di sini kami membuat mood tracker dengan tema awan yang ada hujannya. Untuk perumpamaan, hujan itu seperti mood kita. Jadi di hujannya itu ada 3 warna. Untuk yang warna pink itu ketika mood kita sedang marah. Untuk yang warna kuning ketika mood kita sedang senang. Dan untuk yang warna hijau ketika mood kita normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Jika tidak presentasi, maka saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan memaparkan cara mengelola emosi. Yang pertama, sadarlah. Ketika sudah mulai dikuasai oleh emosi, maka sadarlah. Akui diri bahwa kita tidak mampu mengendalikan emosi. Kedua, atur nafas. Ambillah nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri dengan bernafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan pikiran dan merilekskan tubuh. Yang ketiga, alihkan perhatian. Saat emosi mulai menguasai, ingatkan diri sendiri agar segera mengalihkan perhatian agar terfokus pada berbagai hal yang kita lihat atau sensasi fisik yang kita alami. Sudah. Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Jika tidak, maka presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan sticky note. Silakan nanti ditulis apa aja yang ditulis, nanti akan saya tampilkan di slide ini. Oke, anak-anak silakan ditulis di sticky note itu manfaat layanan sebelum mendapatkan layanan dan sesudah. Jadi sebelum kamu yang belum kamu ketahui apa dan sesudah itu, jadi kamu akhirnya tahu gitu, ya kan? Yang belum kamu ketahui sebelum layanan dan sesudah layanan apa yang kamu ketahui. Kemudian yang selanjutnya harapan kalian untuk layanan ini. Sudah selesai menuliskan refleksinya, yuk silahkan coba dibaca testimoni atau apa yang kalian dapatkan dari layanan kita hari ini. Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oh ya, oke, bertiga. Salah satu dulu ya, dari Mbak Naya dulu coba. Berdiri aja Mbak Naya, nggak apa-apa. Yang pertama, sebelum layanan, saya masih belum bisa mengelola emosi saya dengan baik. Namun, dengan adanya layanan ini, saya lebih tahu emosi di dalam diri saya agar tidak jadi termometer lagi. 2. Harapan saya, semoga di selanjutnya layanan ini tetap berjalan dan menambah lebih banyak lagi informasi. Oke, terima kasih untuk Mbak Naya. Yuk, Mbak Kaila selanjutnya. Pertama, sebelum layanan, saya belum tahu apa itu mengendalikan emosi dan jenis-jenis emosi. Setelah layanan, saya tahu seberapa banyak tentang cara mengendalikan emosi saya dan tahu jenis-jenis tentang mengendalikan emosi. 2. Harapan saya, semoga saya bisa mengendalikan emosi dengan yang dipaparkan tadi.
Oke, terima kasih Mbak Kaila. Yuk Mbak Rosa. Yang pertama, sebelum saya mendapat layanan ini, saya tidak tahu kalau emosi bisa diperumpamakan dengan 5 jari kita. Sudah layanan, saya jadi tahu kalau emosi bisa diperumpamakan dengan 5 jari kita. 2. Harapan saya pada layanan ini adalah semoga layanan berjalan dengan lancar dan selalu memberi layanan kepada murid. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk terakhir tadi memberikan kesan dan pesan dan harapannya. Anak-anak, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan pengalaman untuk kalian dan kalian dapat menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Itu ya, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.